Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan materi mengenai transformasi geometri. Sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, sebaiknya kita berdoa dulu supaya proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Baik, selanjutnya Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai transformasi geometri. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pada submateri translasi dan refleksi. Nah, di sini apakah anak-anak masih ingat apa itu translasi dan apa itu refleksi? Ya, benar sekali. Translasi seperti yang sudah Ibu jelaskan pada minggu kemarin, yaitu adalah transformasi yang memindahkan setiap titik yang dapat pada suatu bidang pada jarak tertentu. Nah, selanjutnya mengenai refleksi. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang dipindahkan. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai rotasi dan perputaran mengenai subbab kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu melanjutkan lebih jelas mengenai rotasi ini, Ibu ingin menanyakan, apakah kalian tahu contoh penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, benar sekali. Banyak sekali contoh dari penerapan rotasi ini. Salah satunya yaitu perputaran pada roda. Contoh lainnya itu ialah pada biang lala. Di mana biang lala, tahu kan biang lala itu adalah komedi putar. Di mana saat komedi putar itu berputar, apakah ukuran dan bentuknya sama? Ya, jelas saja sama. Ukuran dan bentuknya tidak akan berubah. Nah, kalau apakah posisinya juga tetap sama? Tentu saja tidak. Posisinya akan berubah juga. Ibu akan membahas mengenai rotasi pada koordinat kartesius. Di sini Ibu akan memberikan titik, yaitu titik A, di mana X, Y. Titik A ini besar sudutnya Ibu misalkan dengan alfa, yang dimana dari titik pusat yaitu 0,0. Jadi dari sini kita tarik ke sini, maka kita misalkan tadi titik sudutnya itu alfa. Nah, akan Ibu rotasikan sebesar beta derajat, di mana titik bayangannya tuh di sini. A aksen dengan E aksen, Y aksen. Kita tarik dari sini, rotasikan sebesar beta derajat. Nah, di sini berapakah nilai bayangan di sini? Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai koordinat kutub. Jadi di sini ya, misalnya A, X, Y ini adalah koordinat kartesiusnya. Maka koordinat kutubnya A sama dengan R cos. Lihat, X, Y nya besar derajatnya tadi alfa kan? Alfa, R sin alfa. Untuk A aksennya itu X, Y aksen, maka aksen sama dengan R cos. Besar bayangannya tadi alfa ditambah beta kan? Alfa ditambah beta, R sin alfa ditambah beta. Nah, di sini kita lihat bahwa X-nya itu sama dengan R cos alfa dan Y-nya itu R sin alfa. Jadi kalau untuk di sini X aksennya itu berarti R cos alfa tambah beta. Apakah kalian masih ingat mengenai sifat-sifat trigonometri, di mana cos alfa tambah beta yaitu sama dengan R? Nah, ini adalah menjadi cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Nah, di sini kita kalikan ke dalam, di mana menjadi R cos alfa kali cos beta dikurang R sin alfa dikali sin beta. Nah, dapat kita lihat di sini. Kalau R cos alfa itu sama dengan X dikali dengan cos beta dikurang R sin
itu sama dengan Y. Ini sin beta. Jadi untuk X aksennya adalah ini. Nah, selanjutnya kita mencari Y aksennya. Y aksennya adalah tadi R sin alfa ditambah beta. Nah, ini juga menggunakan rumus trigonometri, di mana yang digunakan rumusnya yaitu sin cos kosin. Jadi ditulis sin alfa dikali cos beta ditambah cos beta dikali cos alfa dikali sin beta. Nah, di sini kita bisa kalikan ke dalam juga. Jadi R sin alfa cos beta tambah R cos alfa sin beta. Nah, R sin alfa tadi apa? Y kan? Jadi cos beta tambah ini sama dengan X sin beta. Jadi Y aksennya ini Y cos beta tambah X sin beta. Jadi titik A X, Y ini jika dirotasikan dari titik awal yaitu titik O ini terhadap besar sudutnya yang tadi itu beta derajat, maka akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen X, Y aksen. Nah, kalau bayangannya udah seperti ini, maka kita menggunakan matriks rotasi yang dikalikan dengan titik awalnya, yaitu yang dapat dituliskan seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan, kita lihat X aksen tadi X cos beta kurang Y sin beta. Y aksennya Y cos beta tambah dengan X sin beta. Nah, di sini kan awalannya X, maka di sini juga kita harus mengubahnya dulu ya untuk X yang di bawahnya. Jadi menjadi X cos beta dikurang Y sin beta. Jadi dipindahkan X sin beta ditambah dengan Y cos beta. Jadi X Y aksen di sini kita kali dengan titik awalnya yaitu XY menjadi. Nah, ingat perkalian matriks adalah baris dikali kolom. Jadi kalau ini dikalikan di sini berarti hasilnya cos beta dikurang sin beta tambah cos beta. Nah, kalau kita buktikan ya, kalau X dikali cos beta maka X cos beta min sin beta dikali Y beta min Y sin beta. Seperti itu juga yang di bawahnya. Jadi untuk matriks rotasinya itu rumusnya cos beta dikurang sin beta ditambah cos beta. Ini. Nah, di sini Ibu ada dua contoh soal, di mana soal yang pertama, tentukanlah bayangan A 5,3 yang dirotasikan dengan titik pusat O dan sudutnya sebesar pi per 6. Dan kita lihat dulu, diketahui ya, kita lihat bayangan yaitu kita lihat A sama dengan 5,3 yang dirotasikan dengan titik pusat 0, mana titik pusat tuh P sama dengan 0,0 dengan sudutnya sebesar pi per 6, berarti rotasi alfanya sebesar pi per 6. Yang ditanyakan tentukanlah bayangannya, berarti yang ditanya A aksennya. Nah, kita dapat menggunakan rumus yang tadi kita temukan, di mana X aksen Y aksen sama dengan cos, masukkan alfanya per 6 min sin, masukkan per 6 sin per 6 kali cos per 6 dikalikan dengan titik awalnya yaitu 5 dan 3. Nah, di X, Y cos pi per 6 itu sama dengan 1/2 akar 3.
Ini sin per 6 sama dengan setengah. Berarti setengah juga, ini setengah akar 3 dikalikan dengan 5 dan 3. Jadi, nah, perkalian matriks ya, baris dikali dengan kolom. Jadi 1/2 akar 3 dikali 5 ditambah dengan min setengah kali 3 terus setengah kali 3 ditambah dengan setengah akar 3 dikali 3. Maaf, ini tadi 5 ya. Ini 3. Oke. Nah, maka hasilnya itu adalah 5/2 akar 3 dikurang 3/2, 5/3 tambah 3/2 akar 3. Jadi A aksennya itu sama dengan 5/2 akar 3 kurang 3/2 di koma 5/3 tambah 3/2 akar 3. Maka titik bayangannya adalah 5/2 akar 3 kurang 3/2, 5/3 tambah 3/2 akar 3. Nah, di sini ada soal kedua yang dimana soalnya itu suatu garis 2x kurang 6y sama dengan 3 dirotasikan dengan pusat O dan sudutnya 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maka berapakah bayangan garis tersebut? Nah, kita buat dulu diketahuinya. Diketahui garisnya itu G-nya 2x, 6y sama dengan 3 dirotasikan dengan titik pusat O, berarti P-nya itu 0,0 dengan sudut, berarti alfanya itu sama dengan 90 derajat. Berlawanan arah. Nah, ingat, berlawanan arah berarti arahnya ke sini. Jadi kalau arahnya ke sini berarti dia positif. Kalau dia searah jarum jam, dia negatif. Nah, karena dia berlawanan arah jarum jam, maka dia positif. Nah, yang ditanya berapakah bayangan garis tersebut? Berarti x aksennya kan. Nah, di sini x, y penyelesaiannya ya. X, y dirotasikan dari titik pusat yaitu 0 dengan sebesar 90 derajat, maka bayangannya yang menghasilkan bayangan ini. Dan kita dapat menggunakan rumus yang sama, di mana x, y aksen dengan kita masukkan cosnya 90 sin 90, ini sin 90 cos 90 dikali dengan titik awalnya kan x, y. Jadi cos 90 0, sin min 1 sin 1 cos 0 dikali dengan x, y. Nah, ini menjadi min x dengan y, mana lihat di sini ya, x aksen itu sama dengan min x. Itu berarti x aja sama dengan min x aksen. Di sini y aksennya sama dengan y. Nah, kita substitusikan dengan persamaan garis tadi yang di sini. Kan garisnya tadi 2x kurang 6y sama dengan 3. Lihat, 2x-nya min x aksen dikurang 6 y-nya y aksen sama dengan 3. Berarti garis hasil bayangan garisnya yaitu min 2x aksen dikurang 6y aksen sama dengan 3. Ini adalah garis bayangannya. Nah, kita tadi udah membahas mengenai rotasi. Selanjutnya submaterinya adalah dilatasi atau perubahan bentuk.
Sebelum kita bersama membahas mengenai submateri dilatasi ini, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian tahu contoh penerapan dilatasi ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya, banyak sekali ya contoh penerapan dilatasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Benar yang disampaikan anak-anak tadi mengenai contoh penerapannya. Nah, Ibu mengambil contoh yang disampaikan teman-teman tadi ya. Salah satu contohnya itu tadi ada ini balon yang diberi udara atau ditiup itu ya. Dimana sebelum dikasih udara, balon itu bentuknya akan seperti awal kayak balon. Setelah dikasih udara, maka dia akan membesar. Nah, akan terjadi perubahan bentuk di sini. Ini adalah salah satu contoh dilatasi ya. Nah, Ibu sekarang akan membahas mengenai dilatasi dalam koordinat. Nih, Ibu misalkan ada titik di sini. Titik di sini yaitu 4,2, di mana titiknya kita misalkan A, itu 4,2. Dari titik pusat yaitu 0,0. Maka kita Ibu akan dilatasikan di mana dilatasikan sebesar skalanya itu K-nya itu 2. Di mana 2 itu berarti 2 kali besar dari titik pusatnya. Untuk itu untuk mencari rumusnya kita bisa misalnya titik X, Y didilatasikan dari titik awal yaitu titik O ini dengan skalanya K-nya, maka akan menghasilkan bayangan X, Y aksen. Nah, ini sama seperti sebelumnya ya. Untuk mencari bayangannya maka terjadi perkalian matrik. Tapi di sini karena dilatasi, maka kita kalikan dengan dilatasi dengan titik awalnya. Jadi kita tuliskan kayak gini ya. X aksen, Y aksen sama dengan skala K-nya dikali dengan titik awalnya yaitu X, Y. Bagaimana perkalian skala? Kalian tahu kan perkalian skala? Ya, benar sekali, dikalikan ya, tinggal dikalikan. Itu X aksen, Y aksen. Jadi KX dan KY. Nah, ini adalah rumus dari dilatasi. Nah, kita lihat lagi ke sini. Soal tadi yang Ibu berikan titik awalnya 4,2 yang didilatasikan skalanya sebesar 2 kali dari titik pusatnya, berarti pusatnya 2 kali lipat dari ini titik awal ini. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat aja, kita tarik dulu dari titik pusat di sini ya. Nih, titik pusat ini ke titik A 2 kali. Bagaimana? Kita tinggal ukur aja besarnya. Ukur sebesar ini satu sini, berarti di sini ya. Nah, di titik bayangannya itu di sini. Sebesar aksennya berarti 8,4. Nah, coba kita masukkan ke dalam rumus ini. Apakah hasilnya sama? Tuh. Jadi tadi bayangannya X, Y aksen. Skalanya 2 kali ya. 2 dikali titik awalnya 4 dan 2. Kita kalikan. Dia hasilnya 8 dan 4. Sama kan? Nah, tadi kita udah membahas mengenai materi rotasi dan dilatasi. Untuk menambah pemahaman kalian lagi, Ibu akan mengasih kalian latihan soal. Ini latihan soal yang Ibu berikan. Kalian kerjakan dan jadikan tugas kalian untuk minggu depan. Ibu harap kalian mengumpulkan semuanya ya. Nah, sebelum kita Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu ingin menanya kepada kalian, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai rotasi dan dilatasi? Nah, banyak ya, kalian kayaknya sudah mengerti mengenai dilatasi dan rotasi ini. Dimana semuanya udah memberikan tadi kesimpulan. Sekarang Ibu akan menyimpulkannya di sini. Jadi rotasi itu adalah transformasi perpindahan dari satu titik ke titik lain terhadap perputaran yang terjadi pada suatu titik pusat dan sudut yang dirotasikan. Sedangkan dilatasi adalah transformasi yang memperkecil atau memperbesar suatu bangun yang dimana ukurannya berbeda tapi bentuknya tetap sama. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya
Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.